Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini masih merupakan rangkaian dari perikop yang sama, yaitu orang yang buta sejak lahir. Dan sekarang kita membaca di bagian pasal ayat 35 sampai ayatnya ke-41. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah ini berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, dijelaskan tentang, masih merupakan rangkaian dari perikop tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta pada hari Sabat. Nah, di situ kita lihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan dia, lalu kemudian dia diperiksa oleh orang-orang Farisi, dan mereka melihat bahwa bagaimana Yesus itu menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, saudara, ketika Yesus melakukan mujizat dan mujizat itu betul-betul terjadi, makanya kita kalau baca dalam perikop dalam pasal ayat sebelumnya, dalam perikop ini dijelaskan bahwa bagaimana orang buta ini diperiksa, orang tuanya dipanggil, kemudian diberikan kesaksian dan sebagainya, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat pada hari Sabat. Karena bagi mereka mujizat adalah tanda bahwa Allah menyertai mereka, dan jika mujizat itu terjadi pada hari Sabat, bagaimana mungkin Allah bertentangan dengan perintah tentang hari Sabat? Nah, saudara, jika kita lihat di sini, akhirnya Yesus diusir oleh orang-orang Farisi itu. Dan ketika Yesus pergi, dia kemudian bertemu dengan orang buta itu. Lalu dia berkata kepada orang buta itu, apakah engkau percaya kepada dia, yang merupakan Anak Manusia itu? Dan kemudian orang buta itu bilang bahwa ya, saya percaya, dan dia menyembah Kristus. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kisah ini, kita melihat bahwa orang buta itu, dia pertama-tama mengalami mujizat terlebih dahulu. Dia belum percaya sebelumnya, dia baru mengalami mujizat. Baru kemudian dia percaya ketika Tuhan itu menantang dia untuk percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengambil tantangan itu, dia percaya kepada Kristus, dan dia menyembah Kristus. Nah, saudara, artinya bahwa tidak semua atau seringkali mujizat itu membawa orang itu bisa mengenal Kristus. Meskipun memang kita lihat kadang-kadang mujizat menjadi cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Tapi mujizat bukanlah satu-satunya cara ketika kita mau mengenal Allah, ketika kita mengalami sakit, penyakit, atau masalah. Mujizat bukanlah satu-satunya cara untuk mengenal Allah. Mujizat adalah salah satu cara untuk mengenal Allah. Nah, ada banyak orang berusaha memperoleh mujizat. Ketika mereka mengalami masalah, mereka berdoa supaya mujizat Allah turun. Tapi mereka menolak untuk mengenal Allah secara mendalam. Karena itu, saudara, tidak heran jika kalau ada KKR kesembuhan ilahi, banyak orang datang untuk menghadirinya. Tapi kalau acara-acara pendalaman Alkitab, pemahaman iman, itu kadang-kadang sedikit orang yang tertarik untuk datang ke situ. Kenapa? Karena kebanyakan orang berfokus kepada keinginannya, pemenuhan keinginannya dan kebutuhannya, daripada keinginan untuk mengenal Allah. Padahal, saudara, kebutuhan kita untuk mengenal Allah itu merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi kita. Karena itu, kita harus mengenal Allah. Orang buta ini dia telah mendapatkan penyembuhan, tapi dia belum mengenal Allah melalui Kristus.
Dan setelah dia mengenal Allah, baru kemudian dia datang menyembah Kristus. Padahal saudara, kalau kita lihat pengenalan akan Allah itu memampukan kita menghadapi berbagai situasi yang berat dalam hidup kita. Karena pengenalan akan Allah itu membuat iman kita semakin tumbuh dan semakin kuat. Karena itu saudara, ketika kita menghadapi saat-saat sulit dalam hidup kita, hendaklah kita berusaha untuk mengenal Allah melalui peristiwa-peristiwa itu. Memang kita harus juga berdoa supaya mujizat terjadi, supaya kita disembuhkan kalau kita sakit, ketika kita dapat masalah supaya jalan keluar terbuka. Tapi yang paling penting adalah kita harus berdoa supaya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui peristiwa-peristiwa itu. Apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa itu. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting dari segala hal. Karena itu kita harus bangkitkan lagi keinginan kita untuk mengenal Allah, dan pengenalan Allah itu harus menjadi hal utama dalam hidup kita. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah secara sempurna. Pengenalan kita kepada Allah nanti sempurnanya pada saat kita bertemu dengan Allah nanti, ketika Yesus datang kedua kali. Tapi di dalam hidup kita, pengenalan kita kepada Allah harus terus berkembang. Saudara, mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, sudahkah saudara memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal Allah dengan jauh lebih dekat? Saudara, berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan memampukan saudara untuk semakin memiliki kerinduan mengenal Allah dengan lebih dekat. Saudara, marilah kita semakin tekun untuk mencari pengenalan akan Allah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam. Dan pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar. Kami berdoa, kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Dan Bapa, kami pun berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk mengenal Engkau lebih jauh lagi. Ajar kami di dalam semua apa yang kami kerjakan setiap hari. Pengenalan kami akan Engkau semakin meningkat Tuhan. Ajar kami melalui hal-hal sederhana dalam hidup kami, melalui hal-hal yang bahagia, bahkan hal-hal yang mungkin membuat kami takut dan gentar pun Engkau ajar kami untuk mengenal akan Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini tidak ada yang lain selain isinya hanya pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Berikan kepada kami kemampuan juga untuk mengerjakan pekerjaan kami hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi, siang, sampai malam nanti. Kami berdoa buat semua yang kami kerjakan, biar semua yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.